am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light, the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita pada pagi ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita juga mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Dan kita mohon belas kasihan, pengampunan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan dan segala kebaikan Tuhan sungguh melimpah di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam situasi dan kondisi yang sedang kami alami saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kami. Bapa, namun kami menyadari bahwa seringkali kami mendukakan hati Tuhan dengan kami tidak bersyukur, dengan kami hidup berkeluh kesah, bersungut-sungut dengan segala apa yang kami alami saat ini. Kami mohon Tuhan, Kau mengampuni setiap kami. Kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami juga lebih mengandalkan diri kami daripada kami mengandalkan Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Ampuni juga setiap dosa pelanggaran kami yang kami lakukan dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami ya Tuhan. Seringkali kehidupan kami juga tidak menjadi contoh dan teladan yang baik, tidak menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan yang terus memperbaharui kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa hidup taat kepada Tuhan, agar kami boleh senantiasa hidup memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong setiap kami untuk terus hidup memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih untuk kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, berita anugerah bagi kita semua yang sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita dan kita memohon belas kasihan Tuhan. Diambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian berita anugerah. Kita bersyukur kepada Allah untuk berkat terbesar yang Dia limpahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema,
kabar baik bagi seluruh ciptaan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan sungguh nyata dan melimpah di dalam kehidupan kami. Meskipun sampai saat ini kami masih harus beribadah secara online, kami mengucap syukur karena Tuhan tetap menyatakan dan melimpahkan berkat Tuhan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan, Kau yang akan memimpin, Kau yang akan memberkati setiap kami. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, menolong kami untuk kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memampukan setiap kami, untuk kami boleh senantiasa hidup, melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Saya mengajak kita semua untuk kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini cuma satu ayat saja, saya ingin mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15, demikian firman Tuhan. Markus 16 ayat 15, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saya ulangi sekali lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kepada siapakah Injil diberitakan? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca di dalam Markus 16 ayat 15, memang agak mengejutkan ketika Tuhan Yesus mengatakan agar kita pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pemahaman sederhana kita akan berpikir bahwa makhluk itu tidak harus manusia, bukan? Bisa binatang atau bahkan makhluk-makhluk spiritual seperti malaikat dan iblis. Tetapi apakah itu berarti kita harus memberitakan Injil kepada binatang, kepada malaikat dan setan? Untuk apa tujuan semuanya itu? Agar mereka bertobatkah? Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ayat selanjutnya, kalau kita baca di dalam ayat 16, di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa dari antara manusia, binatang, malaikat, dan iblis yang bisa dan perlu percaya serta diselamatkan? Bapak, Ibu, dan Saudara, binatang tidak memerlukan Injil keselamatan. Mereka memang memiliki nyawa, tetapi bukan berarti memiliki roh dan menjadi makhluk rohani yang berelasi dengan Allah, dengan relasi yang sama seperti relasi rohani dan intelektual manusia kepada Allah. Binatang tidak berdoa. Binatang tidak mengenal Allah seperti halnya manusia, apalagi meresponinya dengan sadar, datang beribadah kepada Allah. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apakah kita juga memberitakan Injil kepada para malaikat? Bapak, Ibu, Saudara, malaikat yang tidak berdosa tidak memerlukan penebusan. Jadi malaikat tidak perlu Injil keselamatan. Lalu bagaimana dengan malaikat yang jatuh ke dalam dosa alias iblis? Bapak, Ibu, Saudara, Allah tidak menyediakan keselamatan bagi malaikat yang jatuh. Hasil akhir dari kehidupan mereka adalah penghukuman kekal. Iblis tidak perlu Injil.
Jadi kita tidak perlu memberitakan Injil kepada iblis atau kepada seluruh malaikat yang jatuh. Jadi jika demikian Bapak Ibu dan Saudara, mengapa Yesus mengatakan semua ciptaan atau segala makhluk? Bukankah akan lebih mudah dimengerti jika Yesus mengatakan seluruh manusia? Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kata makhluk di dalam Markus 16 ayat 15 ini menggunakan kata tise, yang dapat diartikan sebagai ciptaan. Berasal dari kata tisis yang dapat diartikan dengan menciptakan, meletakkan dasar, mendirikan, membangun. Tetapi tisis ini dapat diartikan juga sebagai institusi atau hukum. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi apakah yang Tuhan Yesus maksudkan adalah seluruh ciptaan secara universal? Bapak, Ibu, Saudara, setidaknya ada beberapa alternatif penafsiran mengenai kata ciptaan di sini. Ya. Mungkin kita pernah mendengar, kita pernah membaca juga bagaimana Tuhan Yesus seakan-akan menganggap bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi itu sebagai, maaf dalam tanda kutip, anjing. Misalnya kalau kita membaca di dalam Markus pasal 7 ayat 27 dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, kepada perempuan Yunani bangsa Sirofenisia, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan demikian Bapak Ibu, sebagai sebuah pengandaian, maka sebenarnya yang Yesus maksudkan dengan kata segala makhluk bisa jadi adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi ini adalah perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi juga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kemungkinan yang lain adalah Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada institusi-institusi atau hukum-hukum. Nah, jika demikian, hal ini dapat dipahami bahwa Injil harus diberitakan kepada segala sesuatu yang didirikan, yang dibangun, dan dihasilkan dari pemikiran manusia juga. Jadi dapat dipahami bahwa Injil bukan sekedar diperuntukkan bagi area privat atau pribadi manusia saja, tetapi Injil diperuntukkan dan diberitakan kepada area-area publik. Bapak, Ibu, dan Saudara, murid-murid Kristus dipanggil untuk berinteraksi dengan dunia, serta mewarnai kehidupan seluruh manusia dengan kebenaran Injil. Bukan berarti mendirikan sebuah institusi negara Kristen, tetapi mewarnai seluruh kehidupan di area publik dengan kebenaran dan semangat Injil. Bagaimana Injil berpengaruh pada dunia kerja, dunia pendidikan, dunia politik, dan sebagainya. Atau barangkali Bapak, Ibu, dan Saudara, kata segala makhluk dipahami sebagai manusia yang seringkali tidak dianggap sebagai manusia pada zaman itu, oleh karena tingkah laku dan kehidupan mereka yang tidak seperti manusia normal, atau bahkan tidak jarang perilaku mereka menyerupai binatang. Misalnya adalah orang-orang yang kerasukan setan, atau barangkali orang-orang gila. Mereka memang manusia, tetapi kita bicara dalam konteks pada masa itu, bukan di dalam maksud merendahkan mereka, tetapi semata-mata karena konteks anggapan orang-orang pada masa itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang yang semacam ini dengan keterbatasan intelektualitas mereka yang sangat amat terbatas, tetap saja mereka adalah manusia yang memerlukan Injil. Maka di dalam ayat selanjutnya, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-17, di dalam Markus 16 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda yang menyertai murid-murid pada masa itu, salah satunya adalah bahwa mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dari ketiga kemungkinan penafsiran tersebut, kita dapat melihat satu hal, yaitu ruang lingkup pemberitaan Injil. Bahwa Injil tidak boleh hanya diberitakan kepada orang-orang Yahudi saja. Memang Mesias muncul dari antara orang Yahudi, tetapi Mesias tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga bagi seluruh bangsa dan manusia. Di dalam Kristus tidak ada lagi Yahudi dan non-Yahudi. Semuanya dipersatukan di dalam Kristus yang menyelamatkan umatnya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, Injil bukan sekedar untuk orang-orang yang dipandang sebagai orang yang normal saja, tetapi juga untuk seluruh manusia yang hidup dengan keterbatasan mental juga. Bagaimanapun juga mereka adalah gambar dan rupa Allah juga. Memang mereka memiliki hambatan dan kesulitan intelektual yang besar di dalam menerima Injil, tetapi kuasa pertobatan tidak dikerjakan oleh manusia, melainkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus dapat saja melahirbarukan dan mempertobatkan mereka dengan caranya yang ajaib. Bapak, Ibu, dan Saudara, tanggung jawab kita dan peran kita adalah dengan penuh kasih memberitakan Injil kepada mereka, dan dengan penuh empati mengusahakan untuk mengatasi hambatan-hambatan intelektual dan mental mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, ruang lingkup yang terakhir adalah Injil bukan sekedar untuk area private saja, tetapi juga untuk area kehidupan publik. Memberitakan Injil atau memproklamasikan Injil kepada segala makhluk adalah bagaimana kita, orang-orang percaya, berurusan dengan dunia dan kehidupan di sekitar kita. Injil bukan hanya diperuntukkan di dalam sebuah ruang lingkup yang sempit, tetapi untuk ruang lingkup yang sangat luas. Bagaimana agar kehidupan di sekitar kita merasakan sentuhan orang-orang percaya yang hidupnya telah diubahkan oleh Injil. Bagaimana orang-orang percaya memberikan sentuhan bagi pendidikan, bagi kehidupan sosial, bagi dunia kerja, politik, dan sebagainya. Melalui transformasi pribadi orang percaya di dalam Kristus, setiap orang percaya dipanggil bukan untuk menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, dipanggil untuk mentransformasi dunia. Bahkan kehidupan ciptaan-ciptaan yang lain pun ikut merasakan sentuhan tangan dari orang-orang yang digerakkan oleh Injil Kristus. Bagaimana manusia kembali mengusahakan dan memelihara dunia yang diberikan oleh Allah, bukan sekedar mengeksploitasi untuk kepentingan ego manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, memberitakan Injil kepada segala makhluk bukan hal yang mudah dan dengan ruang lingkup yang sempit, tetapi Injil seharusnya menjangkau sebuah ruang lingkup yang luas. Injil bukan sekedar diperuntukkan bagi sebuah area rohani saja, tetapi seluruh area kehidupan manusia. Injil bukan sekedar masalah keselamatan saja, tetapi melalui keselamatan tersebut, manusia yang hidup oleh Injil memperoleh transformasi hidup di dalam Kristus dan menjadi berkat bagi setiap orang di sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara, Injil itu menyebar dan meluas. Injil itu memiliki sifat kasih yang diperlebar, menjangkau segala sesuatu yang tadinya jauh dari Allah, menjadi dekat kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, seseorang tidak akan memberitakan Injil bahkan kepada seorang terdekat pun tanpa kasih. Tanpa kasih Allah yang dialami secara pribadi, seseorang tidak akan memiliki kerinduan dan semangat untuk memberitakan Injil. Jangankan kepada ruang lingkup yang luas, kepada orang yang paling dekat pun barangkali tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Injil yang tidak dialami tidak dapat dibagikan. Seseorang yang tidak pernah mengalami kuasa Injil yang mengubahkan dan mempersekutukan dengan Allah tidak dapat membagikan Injil tersebut dengan sepenuh hati, dengan semangat, dengan antusias, dan terlebih lagi dengan penuh kasih. Bapak, Ibu, Saudara, kasih dan memberitakan Injil itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena kasih kepada yang dikasihi Allah, seseorang tidak akan pernah puas untuk memberitakan Injil kepada 1-2 orang saja, melainkan menginginkan lebih dan lebih lagi banyak orang yang mendengar Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kasih oleh Tuhan, mengubah seseorang melalui Injil jelas bukan karena kemampuan dan kuasa kita, tetapi memberitakan Injil adalah sebuah perintah. Kita tidak mengubah seseorang, tetapi kasih di dalam diri kita mendorong diri kita untuk ikut serta di dalam pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan orang berdosa.
Dan bukan sekedar orang berdosa yang memiliki kemampuan intelektual yang normal saja, yang kadang dirasakan lebih mudah untuk mengerti kebenaran kabar baik yang kita beritakan. Tetapi kasih mendorong kita untuk memberitakan Injil kepada mereka yang memiliki hambatan intelektual yang lebih besar dibandingkan kebanyakan orang normal. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa? Karena kita yakin justru bukan karena kemampuan kita dan kemampuan pendengar kabar baik yang kita beritakan yang membuat seseorang berubah dan menerima Injil, melainkan karena kuasa Roh Kudus yang dapat melakukan mujizat yang mengubahkan hati manusia. Karena kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap pemberita Injil lah, kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang dalam tanda kutip sulit sekalipun, tetapi tetap memerlukan Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tidak memberitakan Injil kepada binatang, kepada malaikat atau iblis, karena mereka tidak memerlukan Injil keselamatan. Injil keselamatan hanya disediakan bagi manusia, baik manusia yang normal maupun yang penuh dengan keterbatasan intelektual sekalipun. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, Injil yang sejati membawa dampak yang benar. Injil yang sejati membawa kita kepada iman di dalam Kristus melalui kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Keselamatan di dalam Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, tidak hanya membawa pembenaran atas diri kita saja, tetapi terlebih dari itu, Injil dan pembenaran melalui iman itu membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tanda yang sejati dari Injil bukan sekedar pengetahuan tentang Injil. Bukan sekedar pengetahuan tentang Yesus yang menjadi satu-satunya juru selamat atas orang berdosa saja. Tanda sejati dari Injil selain kelahiran baru adalah perubahan hidup yang nyata dari orang-orang yang dilahirkan kembali oleh Roh di dalam Kristus. Artinya perubahan hidup yang nyata dari mereka yang mengalami Injil adalah satu hal yang tidak terelakkan, Bapak, Ibu, Saudara. Orang yang menerima dan mengalami Injil akan mengalami transformasi hidup. Entah seberapa cepat perubahan hidup itu, Bapak, Ibu, Saudara, setiap orang akan berbeda-beda. Tetapi yang pasti semua perubahan itu akan mengarah kepada arah yang sama, yaitu ke arah keserupaan akan Kristus. Bagaimana seseorang menghasilkan buah roh di dalam dirinya, yaitu munculnya karakter-karakter Kristen yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Semakin mengasihi Allah, semakin taat kepada Allah, semakin dewasa di dalam Kristus. Baik dewasa di dalam karakter, perasaan, pikiran, maupun kehendak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan, jika hati seseorang mengalami perubahan, maka segala sesuatu yang dihasilkannya akan berbeda. Aplikasinya pun akan berbeda di dalam segala aspek dan ruang hidupnya. Di dalam dunia kerja misalnya, dulu bekerja semata-mata untuk memperkaya diri. Namun sekarang bekerja dilakukan demi kemuliaan Allah. Bekerja diperuntukkan bagi pekerjaan Allah. Dan bekerja dijadikan sebagai sebuah ladang misi kesaksian hidup yang nyata di dalam kehidupan dunia kerja. Di dalam mendidik anak-anak, anak-anak tidak lagi sekedar dididik untuk menghormati dan mengasihi kita, orang tua mereka, tetapi mendidik anak untuk menghormati dan mengasihi Allah di atas segalanya, termasuk mengasihi Allah lebih dari mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mendidik anak di dalam Tuhan bukan sekedar membuat anak semakin dekat dengan kita, tetapi semakin dekat dengan Tuhan melalui kedekatannya dengan kita. Jadi ada arah, ada nilai yang berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, Injil tidak hanya mengubah perilaku kita terhadap sesama manusia saja, tetapi juga perilaku kita kepada alam yang Allah ciptakan. Ketika Allah menciptakan manusia dan memberikan Taman Eden kepada mereka, Allah memerintahkan agar manusia mengusahakan dan memelihara taman itu. Memelihara mengindikasikan sikap dan usaha untuk menjaga kehidupan alam yang Allah percayakan.
Mengusahakan itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian berbeda dengan mengeksploitasi. Silakan kita mengeksplorasi alam, karena itu perintah Allah untuk menguasai alam. Tetapi mengeksploitasi berarti menggunakan alam dengan serakah untuk ego kita tanpa memperhatikan kelestariannya. Kita tidak lagi berpikir menggunakan alam yang terbatas untuk memenuhi keinginan kita yang tidak terbatas, tetapi kita mulai berpikir untuk membatasi keinginan kita karena sumber daya alam yang terbatas. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, Injil secara tidak langsung juga menjadi kabar baik bagi segala makhluk di dalam pemahaman yang hampir literal. Injil yang kita alami memberikan dampak atas perilaku kita terhadap segala makhluk. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, mari kita renungkan. Sudahkah kita menerima dan mengalami Injil Kristus? Bapak, Ibu, Saudara, Injil yang tidak dialami tidak dapat dibagikan. Sudahkah kita benar-benar merasakan dampak Injil yang mentransformasi seluruh kehidupan kita? Apakah kita memiliki kasih Allah yang selalu ingin memperluas jangkauan kasih-Nya? Bapak, Ibu, Saudara, mari kita juga renungkan. Apakah kita rindu memperluas jangkauan pemberitaan Injil dari orang-orang terdekat hingga kepada orang-orang yang mungkin tidak kita kenal sekalipun? Dan apakah kita rindu agar kehidupan kita menjadi kesaksian dan saluran berkat bagi seluruh ciptaan Allah? Kiranya kasih Kristus melimpah di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan yang menolong setiap kami agar kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Setiap kami memiliki kerinduan untuk boleh terus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, bukan hanya kepada orang-orang yang terdekat dengan kami, tetapi lebih luas lagi kepada orang-orang yang tidak kami kenal sekalipun. Bahkan kepada mereka yang memiliki keterbatasan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan yang menolong kami agar kehidupan kami boleh menjadi kesaksian dan saluran berkat bagi seluruh ciptaan Allah, khususnya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Hidupku kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Begitu besar kasih-Mu, Yesus, dalam hidupku. Tak mampu
dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin ibadah online kita pagi ini. Dan mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, melanjutkan tugas dan panggilan hidup kita masing-masing dengan kita senantiasa hidup menjadi kesaksian dan saluran berkat Tuhan bagi seluruh ciptaan Allah. Sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami
bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga.